Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tatma'innul qulub bi dzikrillah, ala tatma'innul qulub. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Summa du'a rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa jammilna bil afiyati wassalamah birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan DKM Masjid Al-Ikhlas dari keluarga besar Bunda Ustazah Elviza, yang beliau mungkin udah WA Umi ya, Umi belum buka. Biasa Umi kalau buka WA itu nanti di rumah. Ya mudah-mudahan beliau, ya seluruh DKM dari pengurus Masjid Al-Ikhlas ini mudah-mudahan selalu sehat walafiat, berkah rizkinya, berkah harokah perjuangan dakwahnya, dan mudah-mudahan yang memakmurkan Masjid Al-Ikhlas ini selalu diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu pimpinan Majelis Taklim, ibu ustazat semuanya. Ibu RT ada, ibu RT? Mana? Oh, Masya Allah. RT berapa sayang? RT 3, RW 5. Alhamdulillah. Para ibu hajah, calon hajah yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya pada sehat. Ada yang kagak sehat. Mi sehat, mami sehat. Kantongnya mi rada-rada kering. Masya Allah. Ya udah dijemur aja. Ini tanggal 4, masih tebel. Ya alhamdulillah ya. Yang punya gaji mi tebel. Kita mah nenek-nenek kagak punya gaji. Ada anak ono di rumah, romannya mikirin dirinya sendiri. Ya bu ya, nggak apa-apa. Iya, ada anak masih kecil banget, belum ada gaji. Kita yang ngasih duit melulu. Alhamdulillah. Ya, maka ini tema hari ini ya bagus sekali ya. Ketika cinta bertasbih maka kenikmatan ya untuk kita melakukan segala amal soleh insya Allah terasa indah. Bu ya, mudah-mudahan ini tepatnya tanggal 13 bulan Jumadil Akhir, tinggal 2 bulan 27 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Ibu ya, tuh ingetin tuh anak-anak kita yang masih pada punya kodok Ramadannya. Bahkan mungkin kita sendiri yang biasa kalau ibu-ibu kan kalau tanggal 25 tuh udah pada bikin kue celorot ya, udah pada ke Tanah Abang, udah pada ngecat rumah, udah pada pokoknya belanja dah. Tuh kadang-kadang habis pulang belanja ngadu sama lakinya, "Pak, mama nyari baju papa susah banget." Di mana? Di Tanah Abang. Muter kios lagi ketemu lagi itu kagak nemu-nemu. Akhirnya mama batal, mama jebol. Tuh makanya tuh di Tanah Abang banyak kaki tuh di tukang soto. Kaki orang. Ya. Maka dibayar tuh. Ya. Ya makanya kalau ke Tanah Abang atau ke Jatinegara pada saat kondisi kita sedang nggak berpuasa atau haid ya bu ya, ya nggak apa-apa ya. Emang nggak boleh mi belanja? Boleh. Sekarang mami udah muda, nggak mau belanja. Ya udah beol aja beol. Apa? Belanja online. Iya di Lazada banyak, Shopee ada, di TikTok apalagi ya bu ya. Tinggal ibu lihat tuh. Kadang bu itu belanjaan online nggak ada bu di tempat yang kita mau tuju. Adanya semuanya di online. Ibu tinggal klik aja. Sepatu Cinderella. Tinggal klik siapa yang mau pakai. Saya ntar mi gitu ya. Enggak apa-apa, klik aja ya Bu ya. Enggak jadi masalah ya. Sekarang itu dimudahkan sama Allah. Maka ibu-ibu yang punya usaha, mohon maaf, banyak usaha yang memang punya kios itu bangkrut. Sekarang memang sudah tergeser dengan media. Dan sekarang Bu, kita ini berjualan enggak harus pakai nyewa kios. Nyewa toko, cukup di rumah bisa Bu. Ibu buka stand aja di rumah. Ya jangan putus asa Bu, jangan patah semangat.
Ya, ketika kita usaha kita sepi di kios baik itu Tanah Abang maupun Jatinegara, tolong Bu, Ibu bisa online kan. Ya, gamis, kemudian mungkin souvenir. Bisa Bu, Ibu masukin aja ke live-nya TikTok atau ke live-nya Instagram atau ke live-nya Facebook, bisa Bu. Jangan patah semangat. Kita berniaga dengan cara apapun, yang penting kita tidak menipu orang, insya Allah baik. Ya Bu ya. Jadi buat ibu-ibu nih yang punya anak ya masih gadis atau mungkin kemarin kita musafir berapa hari, diingatkan 2 bulan sekitar 2 bulan 18 hari lagi 17 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Nanti tanggal 5 kita udah malam nisfu Sya'ban, 5 Februari ya. Mudah-mudahan nanti kita masih berjumpa di 1 bulan lagi, pekan bulan Januari insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya Bu ya. Salawat dan salam kita limpah curahkan keharibaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah yang setia. Jangan sampai kita ini keluar dari umatnya Rasulullah. Jangan sampai iman kita yang tipis ini tergoda dengan macam-macam ujian yang sifatnya dunia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita sehingga Allah jaga kita dan keluarga kita tetap setia menjadi umatnya Rasulullah. Sampai akhir hayat kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur Bu, ini tanggal tepatnya 4 bulan Desember ya. Tadinya Umi ngisi kajian di daerah Cakung. Bunda Epi pas WA. Pas malamnya kebetulan yang di Cakung minta digeser tanggal 3. Ya alhamdulillah. Semua itu qadarullah ya Bu ya. Maka ini kajian kita adalah dengan tema ketika cinta bertasbih ya, maka lezatlah segala macam iman dan amal soleh kita. Bu, kata tasbih itu adalah zikrullah. Ya. Cinta di sini yang kami maksudkan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah serta cinta kepada diri kita sendiri. Orang Bu kalau cinta, kenapa Umi bilang lezat? Karena Bu orang kalau udah cinta, dimanapun ada bayanganmu, di setiap waktu pun ada bayangmu, kekasihku. Tuh Bu, orang kalau udah cinta, mau makan teringat padamu, mau tidur terbayang wajahmu, mau apapun teringat denganmu, kekasihku. Aku rindu padamu. Ini Bu, cinta kita itu Bu, kalau kita cinta itu senantiasa kita berzikir, bertasbih, cinta kepada Allah, ingat selalu kepada Allah. Maka Bu, kenapa zikir kita terasa nggak nikmat? Kenapa zikir kita terasa cuman hanya di lisan aja? Kenapa zikir kita nggak sampai meresap ke dalam hati? Kenapa zikir kita cuman ucapkan ketika kita ingat doang? Kenapa? Karena kita tidak punya kuncinya. Maka hari ini, pagi ini, Majelis Taklim Al-Hidayah, saya ijazahkan dengan zikir agar kita mendapatkan kenikmatan. Dibacanya 41 kali. Bunyi zikirnya, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dibaca 40 kali, yang ke-41-nya Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya. Jadi ajaztu ijazah Ya Hayyu Ya Qayyum dibaca 40 kali, yang ke-1-nya 41-nya ditambah birahmatika astaghis la ilaha illa anta setiap selesai sholat 5 waktu. Ini Bu rahasianya.
agar kita mendapatkan kelezatan zikir-zikir kita. Ya kan Bu, gini Bu. Orang hidup itu punya 2 komponen. Ini pertama komponen rohani kita dulu Bu. Rohani ini Bu yang menghidupkan jasmani kita. Kalau orang jasmaninya ada, komponen badannya lengkap, sempurna, makanan jasmani adalah nasi, air putih, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sejenis vitamin-vitamin lainnya. Itu makanan buat badan kita. Maka komponen yang kedua itu rohani Bu. Maka dikatakan kenapa ketika cinta bertasbih kita itu merasakan lezatnya Bu, kita berzikir kepada Allah. Maka ini Bu, makanan rohani nggak boleh lewat. Ya, kebanyakan orang jasmaninya masih sehat, tapi rohaninya, ya mohon maaf, ODGJ, ya Bu ya, orang dalam gangguan jiwa. Itu karena kurang rohaninya Bu. Maka Bu, usahakan ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita kepengen dapat nikmatnya zikir kepada Allah, ketika habis sholat, biasa tuh kita zikir subhanallah, 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 berapa kali? 33 kali. Dilanjut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Lalu dilanjut lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Tapi itu kita nggak bisa ngemas. Tapi kayaknya tuh zikir kita semua yang kita baca tuh lewat. Karena Bu, kita tidak tahu tentang pahamnya bagaimana cara mengemas zikir itu agar kita rasakan menjadi nikmat. Maka mudah-mudahan fa insyaallah dengan izin Allah, dengan zikir ya hayyu ya qayyum, ya dibaca 40 kali dan 40 ke 41-nya ditambah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Bu, nanti kita ngerasain tuh gimana lezatnya zikir kita, gimana nikmatnya kita berkholwat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yakin Bu? Ya karena kan kita nggak tahu ya Bu ya, bagaimana caranya biar kita ini lezat berzikir, cinta dengan zikir. Ya Bu ya, kehadirkan semua itu untuk makanan rohani kita. Ya, apa zikir yang terbaik? Zikir yang terbaik adalah kalimat tauhid. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Itu Bu, zikir yang terbaik. Karena kalimat tauhid ini bisa menjadi penyebab pembuka pintu surga dan bisa menambah keimanan kita. Maka dimanapun kita berada, zikrullah. Ya, kata Allah ya dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Cukup kita berzikir, maka itu akan menjadi hati kita tenang. Ya Bu ya, kita lagi nggak punya gaji, nggak punya duit, anak kagak pulang-pulang, apalagi suami majang tadi datang ditanya, udah kayak Bang Toyib tuh laki kagak pulang-pulang ya Bu ya. Ya Allah, ini rumahnya puyeng amat, ini duit kagak punya, anak mau bayaran sekolah kagak punya, laki kagak pulang-pulang, bagaimana ini ceritanya ya? Mau ngadu sama bestinya romannya mulutnya tomel, mau ngadu sama tetangga, ujung-ujungannya disyukurin. Sendiri punya tetangga kan romannya kita bener salah, apalagi kita salah. Maka nggak usah kita pakai bingung, nggak usah kita pakai gundah, maka cukup ya kita berzikir kepada Allah. Ya dulu pernah ijazahkan ketika kita pengen disayang sama suami, udah belum ya? Ya kita pengen disayang sama suami. Saya Bu, terus terang, suami saya itu satu. Ya iya Mi, masa suami banyak amat, satu aja cukup insya Allah. Ya sampai bertahan 10 tahun saya tetap satu. Ya alhamdulillah, ketika kita sudah dilanda rumah tangga yang mohon maaf gonjang ganjing ya Bu ya, kemudian kita di hadapan ekonomi yang serba sulit, apalagi suami yang namanya mohon maaf kegoda lagi sama perempuan lain. Apalagi yang namanya kita rumah tangga kurang aja, cukupnya kagak. Habis kita tuh apa Bu? Kadang Bu yang menjadi penyebab kita ini Bu menjadi putus asa. Karena kenapa? Karena kita nggak bersyukur. Karena kita nggak
Syukur. Sejatinya kalau kita bersyukur, insya Allah tuh kita akan ditambah rasa nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Ya, dikatakan ya ada beberapa wanita yang memang dia tinggal di dalam neraka. Salah satunya penyebabnya wanita itu sering kufur nikmat. Maka orang yang sering kufur nikmat itu dikasih hidupnya dia putus asa dari rahmat Allah. Terdapat juga dalam syarah Qurratul Uyun. Seorang istri yang tidak pernah bersyukur atas kebaikan suaminya, maka dia akan dikasih sifat putus asa oleh Allah. Ya Allah. Maka ini Bu, sejatinya ketika kita sudah timbul sifat emosi, ketika kita sudah timbul sifat amarah yang disebabkan mungkin dari akhlak perilaku suami kita, tolong Bu, ingat kebaikan suami kita. Ya Allah, dulu ketika suami saya masih pengantin baru sama saya, baik banget sama saya. Sekarang mah pas dia udah lama, udah namanya kita udah kakek-kakek sama nenek-nenek, emang udah gak ada lagi sih berasa cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Itu Bu dulu masih pengantin baru. Pas udah sekarang pengantin lama udah kagak ada Bu lagi rasa cinta, adanya rasanya ngenes, nyat aki-aki. Kadang aki-aki ya iya udah mana ubanan, udah putih ubannya ya Bu ya, mukanya juga udah pada keriput, udah ngenes. Ya cinta mah udah hilang Bu. Maka tuh yang ketika kita timbul rasa emosi kepada laki kita, ya jangan sampai kita dijadikan orang yang berputus asa oleh Allah. Maka seketika itu ingat kebaikan suami kita. Kalau pembahasan syarah Qurratul Uyun tuh Bu enak banget. Bahkan ketika suami nggak mau melayani istrinya, menolak diajak tidur, itu Bu ada langsung hukumannya. Bukan hanya sekedar dosa Bu, tapi dijelaskan di dalam kitab tersebut ya. Maka ketika kita sudah mencintai, lezatnya berzikir, ya ketika itu pula kita ingat, ya Allah, suami saya itu dulu pernah kasih saya itu baju buat lebaran, pernah membelikan anak saya ya mainan, pernah memberikan saya itu ya perhiasan. Ya Allah, maafkan dosa-dosa saya, selalu kufur atas nikmat yang suami saya berikan. Sekarang itu seketika itu kita zikir. Kita zikir, kita sebutkan kebaikan-kebaikan suami kita. Ya. Maka pulang dari sini nih yang mungkin pengen suaminya tuh bahagia terus ya Bu ya. Kenapa memang suami itu cepat mati duluan? Karena satu, takdir Allah. Yang kedua, suami itu banyak pikiran Bu. Banyak pikiran. Ya, belum lama di tetangga Umi lagi masang listrik atau rumah yang atasnya baja. Setrum Bu. Ya Allah, saya tuh kadang-kadang Bu ngenes ketika malam hari mendengar abang-abang itu masih dorong gerobak nasi goreng. Tok 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 tok. Ketika kita bangun tahajud Bu, kita doain tuh. Ya Allah, mudah-mudahan tukang nasi goreng yang lewat di depan rumah saya malam ini, Kau berikan keberkahan buat anak istrinya. Lelah Bu jadi suami. Maka Bu, ketika kita ini dikasih manusia, dikasih sifat yang memang putus asa, ini nggak mau berusaha, itu nggak mau berusaha, berarti kita kurang zikirnya, kurang menyebut kebaikan suami, kurang bersyukur terhadap apa yang Allah kasih melalui suami kita. Pulang dari sini Bu, tolong minta maaf sama suami. Ketika kita sudah diredoin sama suami Bu, terbuka kebahagiaan kita semua. Maka orang Bu yang memiliki suami, mohon maaf, nguji iman kita, itu rahasianya cuma satu, bersyukur dulu. Karena kenapa? Ketika kita dianugerahkan suami, memang kita diciptakan dari tulang rusuknya, maka Bu itu sudah menjadi takdir kita. Mohon maaf, ketika kita dianugerahkan suami yang zolim, mohon maaf KDRT, ya udah kita sabar. Andaikan kita nggak kuat, ya udah tinggal minta talak, nggak apa-apa Bu. Kalau kita nggak kuat. Tapi kalau sejatinya kita cinta sama suami, biarinlah. Saya bertahan buat anak-anak saya. Saya bertahan buat rumah tangga saya. Karena pondasi rumah tangga itu bukan ada pada seorang suami, tapi pondasi rumah tangga itu ada pada seorang istri. Seburuk apapun suaminya, kalau istrinya sabar, subur. Suami tukang, mohon maaf, mencuri. Ada satu kisah. Ketika istrinya ini
cinta dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya Bu pencuri, profesinya pencuri. Maka seorang istri yang soleha, dia sabar Bu, dia nggak menerima, nggak mau makan dari hasil pencurian suaminya. Lalu si suami ini tahu istrinya soleha, udah berkali-kali dikasih tahu, Pak, kalau bahasa kita, janganlah mencari usaha dengan mencuri, itu haram. Sekarang usaha nggak punya apa-apa lagi, usaha sekarang serba susah, karena kita udah digep oleh yayasan ya Bu ya. Dulu orang masuk kerja nggak pakai administrasi, sekarang paling lama 2 tahun, bayar administrasi kurang lebih 3 juta sampai 4 juta, belum 2 tahun udah dikeluarkan. Akhirnya nih Bu, seorang istri yang soleha, yang dia selalu mengamalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pada satu ketika, dia naruh itu hasil pencurian suaminya di atas lemari. Tetap istrinya mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kagak dimakan Bu, gak diambil sama istri solehahnya. Satu ketika ini suaminya pengen nguji istrinya. Biarin, ini amalannya dia selalu ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Gua ambil nih yang dia taruh, yang hasil pencuriannya. Diambil Bu, sama suaminya. Ya. Ketika diambil kan otomatis itu kan pandangan suaminya kosong tuh. Ya, sesuatu yang ia curi, yang ditaruh oleh istrinya, yang dibenahin kalau bahasa kita, ditaruh di atas lemari. Pas suatu ketika suaminya ingin menguji si istri tersebut. Saya ambil nih barang-barang saya yang udah disimpan sama istri saya di atas lemari yang gak pernah dipakai sedikit pun. Diambillah dari lemari. Kemudian tiba-tiba si suami ini bertanya, kalau bahasa kita gini, mah, mana hasil curian saya? Ya karena emang istrinya naruh di lemari, dibukalah lemari tersebut. Padahal tuh hasil curiannya udah diambil sama suaminya. Cuma suaminya ingin menguji khasiat apa yang memang selalu dawam istrinya ucapkan. Akhirnya ketika si istri membuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dibuka Bu, ada di situ yang dibenahin suaminya, balik lagi ke situ. Sejak kejadian itu si suami sadar, ya Allah, betapa solehahnya saya memiliki anugerah seorang istri. Maka Bu, lagi-lagi ketika kita cinta dengan tasbih, berzikir kepada Allah, maka ucapkan kalimat-kalimat mengingat kepada Allah. Akhirnya suami itu Bu langsung berazam, kalau bahasa kita itu berazam itu berjanji, dia nggak mau mencuri lagi. Ternyata amalan kamu itu Neng, kalau bahasanya suaminya, abang jadi terharu. Padahal sejatinya itu hasil pencurian abang, kalau bahasa kita ya, itu abang udah ambil dari lemari. Tapi dengan zikir yang Neng setiap kali bacakan, abang sekarang sadar bahwa tidak ada kekuatan, daya dan upaya yang Allah berikan kecuali kekuatan Allah. Kembali lagi tuh Neng, ya Allah sekarang abang mengaku menyerah. Akhirnya Bu, ya si istri itu tetap sabar. Walaupun dia itu kesabarannya itu dia Bu rela menahan lapar demi mendapatkan hasil makanan yang halal. Maka di sini Bu kalimat zikir. Ketika kita cinta dengan tasbih, tasbih itu zikir ya, bukan hanya subhanallah aja ya. Tasbih itu mengucap keagungan-keagungan yang memang bersumber dari zikir-zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau Umi biasa baca 678 kali. Kalimat zikir Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh kita punya hajat apa aja, dengan izin Allah dikabulin Bu. Benar. Semua dengan zikir. Kalau saya tuh Bu paling cinta dengan amalan zikir. Saya nyari ilmu, nuntut ilmu. Sampai saat ini saya masih berguru. Minimal Bu kita punya guru tuh 40 orang. Semua tuh saya ambil tuh zikir-zikir terus. Ya, pengen punya anak soleh soleha. Rabbi habli minas solihin. Dizikirin Bu 100 kali.
Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Sambil kita bayangin tuh Bu wajah anak-anak kita. Anak kita yang satu kadang suka nguji iman kita terus. Bayangin Rabbi habli minas salihin, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Maka Bu, kenapa kita zikir dengan doa itu beda? Kalau zikir minimal kita baca itu 100 kali atau mungkin di bawah 40 atau di bawah 50, itu mungkin bisa jadi zikir yang ke-1 belum diterima, pas bisa jadi yang di ke-41-nya Allah terima. Tuh bedanya zikir dengan doa. Enggak ibarat kita punya teman kita rada-rada tengel tuh bahasa Madura itu agak kurang pendengarannya. Kita ngomong aja, "Pok lu besok mau ke sana pakai baju apaan?" Dia diem aja, ya namanya jadi kurang pendengaran. "Pok lu ke sana besok pakai baju apaan?" Masih diem Bu. Kita tabok kan, "Pok lu besok ke sana pakai baju apaan?" "Oh, gue pakai baju hitam." Tuh, begitu Bu. Maka sejatinya Allah senang pengulangan-pengulangan yang kita lakukan. Ya, permohonan-permohonan yang kita ulangi itu Allah cinta Bu. Karena kata Allah dalam Al-Quran ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu Allah Bu menganjurkan kita untuk senantiasa kita berzikir kepada Dia, kepada Allah. Enggak harus kita pakai setiap habis sholat, enggak Bu. Maka kata Allah setiap pagi dan petang, baik siang maupun malam, baik pagi ataupun sore, zikir Bu, enggak apa-apa. Kalau kalimat basmalah yang dibaca 678 kali itu, Ibu baca ketika Ibu punya hajat khusus. Ini hajat anak saya pengen diterima nih di perguruan tinggi. Ya udah, kita baca Fatihah 1 kali. Kalau kita enggak biasa tawasul, udah Al-Fatihah li hajatina. Saya Fatihahkan untuk semua hajat saya. Ya. Kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah 1 kali, lalu wirid Bu, puterin tuh tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baru setelah 678 kali, Ibu minta apa yang menjadi hajat Ibu. Itu Bu, para wali, para habib, itu enggak sedikit zikirnya Bu. Maka banyak orang yang minta kesembuhan penyakit melalui airnya beliau. Melalui apa? Melalui keberkahan beliau, melalui tangan-tangan beliau. Itu karena memang Bu, para wali itu zikirnya, tasbihnya, wiridnya enggak sedikit, banyak. Maka ketika kita orang tua kepengen doain anak, udah Bu, doain aja. Ketika anak mau pamitan sekolah, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru. 7 kali jangan napas. Ini anak-anak kecil nih kayak gini nih. Sering-sering Bu ditiupkan, diempos ubun-ubunnya dengan kalimat Asmaul Husna, ya baru. Ya itu artinya wahai Allah. Baru itu adalah yang maha memberikan kebaikan. Ya, sering-sering nih anak-anak kayak gini nih, kalau dia lagi tidur ya, boleh tuh dibaca 7 kali, jangan napas ya. Ya baru, ro-nya pakai tasydid. Ya baru, ya baru, 7 kali tahan napas. Setelah 7 kali kita tiup di ubun-ubunnya. Sambil kita doa, ya Allah saya titipkan anak saya, jadikan anak saya anak yang baik akhlaknya, anak yang soleh. Insya Allah bukan Allah adalah zat yang maha memberikan kebaikan. Yakin dengan zikir kita, dengan permohonan kita dikabul oleh Allah. Ya alhamdulillah Bu, ya saya punya anak tuh 3 Bu, pesantren itu Bu, minta semua. Yang pertama itu pesantren di Darun Najah, minta Bu, narik sendiri. Kemudian yang kedua juga pesantren di Syekhona Khalil Bangkalan, nyari sendiri, minta sendiri. Ya, pada saat usia SMP kelas 2 itu udah diangkat sama mursyidnya jadi guru. SMP Bu, anak saya udah jadi guru. Kekuatan. Kenapa? Bu, kenapa? Banyak orang yang dapat hidayah. Jadi kasih hidayah Bu, tahu nih. Berjilbab hukumnya wajib. Tapi berjilbab ketika kita keluar rumah doang. Di rumah tuh Bu ada ipar, ada sepupu. You can see.
Kelihatan dah tuh semua. Ya, badan kita, aurat kita, rambut kita terlihat. Itu berarti kita sejatinya belum bisa menutupi aurat kita. Karena sejatinya orang yang sudah dikasih kekuatan sama Allah, hidayah dan taufik, dia akan menutupi auratnya bukan hanya keluar rumah, tapi ketika di dalam rumah, yang di dalam rumah tersebut isinya ada ipar, ada sepupu. Ya. Ipar sepupu itu bukan mahram, Bu. Batal. Ya. Dan aurat kita itu nampak dengan kedua tersebut, orang tersebut, itu haram dilihatnya. Ya kecuali aurat sagir, apa? Telapak kaki. Ya kan nggak mungkin mereka nafsu dari ngelihat telapak kaki. Tapi Bu, kalau kita nggak berjilbab, apalagi orang laki tuh Bu, itu Bu kalau kita dipinjemin mata, laki-laki Bu, nggak usah pakai sehari deh, 1 jam aja Bu. Orang laki tuh Bu ngelihat, mendengar warna atau rasa suara kita itu Bu nafsu. Maka hati-hati yang di rumah punya ipar laki-laki, tolong Bu kita menjaga aurat kita. Begitu juga suara, jangan kita mendayu-dayu. Bang, nggak boleh Bu. Iya, sama tukang sayur Bang, berapa harganya? Itu maka ganjenan. Sama tukang angkot, tukang ojek, Bang, berapa ongkosnya? Suwe. Ya, kayak Susana pantas karena dia memang lagi main film. Iya, biar dikasih murah Mi, itu yang jualan mantan sotoy. Jangan ya. Ucapkan kalimat yang tegas, Bang, berapa duit? Cukup. Ya nggak usah kita galak. Bang, berapa duit? Ya nggak usah gitu. Ya emang mau ngajakin berantem. Ya, cukup kita katakan, Bang, berapa duit? Cukup. Kalau kita mendayu-dayu Bu di depan laki-laki yang bukan mahram, baik itu sopir angkot, tukang ojek, Grab, ya ojol ataupun tukang paket, COD-an. Biasa kan mama ini sekarang serba COD-an. Ya ada tuh ceritanya COD-an, lakinya gede banget, tiap hari COD-an mulu. Akhirnya tuh lakinya karena nggak punya duit, tuh paket jadi banting apa kena palanya, pingsan tuh bininya. Yang di COD-an apa? Cobek dari batu. Ya lakinya kan nggak tahu. Iya di batu, ya itu viral tuh Bu. Ya saya juga suka senang lihat TikTok ya Bu ya. Ya kadang-kadang kalau kita lagi pengen cari hiburan, saya juga ya udah scroll TikTok aja. Tapi yang hiburannya itu yang bermanfaat aja ya Bu ya. Maka jadi ketika kita ya mengamalkan segala sesuatu, maka niatkan karena Allah. Baik ya, seputar ketika cinta bertasbih maka menjadi lezatlah amal soleh kita itu, insya Allah sudah cukup pembahasannya. Sebelum kita pembahasan fikih, ya, apakah ada pertanyaan? Gak apa-apa sayang, seputar yang Umi utarakan tadi. Yuk, ada yang mau bertanya? Untuk pembahasan Safina kita sampai di mana ya? Ada tandanya nggak di situ? Coba dibuka sayang, ada nggak yang tandanya? Kalau di Umi masih di halaman 4 ya. Lanjut masih pas batalnya wudhu. Halaman 6. Benar? Nggak ada yang nandain kayaknya di situ ya. Ya soalnya Umi pakai kitab Umi sendiri. Oke, seputar kalimat-kalimat ijazah zikir tadi yang sudah Umi ijazahkan zikir. Ya pertama zikir ya hayyu ya qayyum dibaca 40 kali setelah sholat 5 waktu. Yang ke-41-nya ditambah birahmatika astaghis la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu untuk mendapatkan bagaimana kita merasakan lezatnya dalam zikir-zikir yang selalu kita lantunkan, baik itu zikir bil lisan atau zikir bil qalbi atau zikir dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Ini kayak model sekarang ini Ibu sedang zikir bil arkan, dengan anggota tubuh kita, ya. Maka lezat Bu. Maka nikmatnya orang nuntut ilmu tuh 2 Bu. Pertama doa kita, Allah ampunin dosa kita dan orang tua kita, walaupun kita nggak minta sama Allah. Senang aja Ibu ngaji, senang aja Ibu hadir di majlis taklim, Allah ampunin dosa-dosa kita dan 2 orang tua kita, udah diampunin. Yang kedua, kalau orang senang cinta dengan kajian-kajian majlis taklim, yang kedua itu Allah jaga keturunan kita. Ya kita mana bisa Bu jaga anak kita kan 24 jam yang jaga Allah ya Bu ya. Maka ketika kita cinta dengan majlis taklim, sering hadir, maka pertama Allah ampunin dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, yang kedua dijaga anak-anak kita. Maka biarin Bu Allah yang jaga. Dengan izin Allah kita senang ya hadir di majlis
ta'lim. Baik ya, karena mungkin udah paham ya tentang ijazah zikir. Lalu yang tadi kedua, Umi ijazahkan zikir kalimat basmalah yang dibaca 678 kali. Ya, itu terserah ibu. Ya. Ketika ibu punya hajat aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pakai tasbih digital kalau bisa ya. Karena 678 kali itu jumlahnya takut kita keliru. Ya kalau pakai ini takutnya ibu nanti keliru kalau tasbih yang kayak gini. Kalau tasbih digital enggak. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ijazah untuk meniup ubun-ubun anak kita. Ya baru, ya baru, ya baru 7 kali tahan napas. Sering-sering tiup di anak-anak yang masih kecil. Ya boleh yang anak yang udah perjaka juga boleh. Ya tahan napas banyak 7 kali. Ya maka kita minta perlindungan buat anak-anak kita. Ya insya Allah ya, itu seputar zikir yang tadi sudah Umi ijazahkan. Ya bagaimana untuk mendapatkan kelezatan agar kita senantiasa berzikir, bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk saat ini kita lanjut karena kita bertabaruk dengan kitab Safinah juga ya Bu ya. Ya, di halaman yang ke-6. Halaman yang ke-6 tentang batalnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'i arba'atu asya'a. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Bu, ini ada 4 perkara yang ngebatalin wudu. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghairuhu illal maniyya. Yang pertama ini ya, yang membatalkan wudu sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, yaitu kubul ataupun dubur, berupa angin atau lainnya, illal maniyya, kecuali mani. Nah ini ibu harus paham nih. Kenapa kalau mani itu dikatakan dia bukan hanya batal wudu, tapi kalau ibu keluar mani bukan hanya batal wudu, tapi harus mandi hadas besar. Ya, maka ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya ketika saya malamnya habis berhubungan badan dengan suami, kemudian saya mandi hadas besar, udah bersih, lalu saya sholat. Lalu saya wudhu, habis wudhu saya sholat. Nah di pertengahan saya sholat, itu sisa mani keluar lagi. Ini buat kita Bu, harus hati-hati dalam hal ibadah. Apakah sholatnya batal? Apakah wudhunya batal? Di sini kan dikatakan illal maniyya. Maka jawaban yang pertama jelas batal, karena yang keluar itu dari 2 jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Lalu bagaimana ini kan yang keluar sisa mani. Kita tahu dulu Bu, andaikan memang itu keluar tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa kita terangsang, tidak ada rasa kita menghayal, maka itu jelas sisa mani. Maka ibu wajib batalkan sholatnya, bersihkan istinja kembali, istibro biar bersih. Lalu setelah istinja ya menghilangkan rasa, rupa dan warna, kemudian ibu wudhu lagi dan ulang kembali sholatnya, nggak harus mandi. Tapi ketika si mani ini keluar, dia ini merasakannya keluarnya dengan kenikmatan. Ya mohon maaf, sholat subuh kan masih rada-rada agak ngantuk, tapi dia tuh ditrepelin sama si khanzab nih Bu, jin yang suka nggodain orang sholat. Ya apalagi namanya masih terkenang dengan perbuatannya semalam dengan suaminya. Sambil baca Fatihah dia menghayal tuh Bu. Ya menghayal sampai dia menularkan kenikmatan. Ya menghayal dengan hayalan yang memang semalam habis tempur. Ini mohon maaf ya. Akhirnya keluarnya tuh kerasa nikmat. Maka itu ibu bukan hanya ibu wajib batalkan sholat, tapi ibu mengulang mandinya 2 kali. Iya, tapi kalau kayak yang pertama tadi, kasus yang pertama, ibu lagi sholat kemudian ibu keluar maninya tanpa ada rasa hayalan dan nggak disebabkan dengan apa, tahu-taunya keluar sendiri, karena itu kita yakini itu sisa.
Maka ini batal sholat, tapi kita hanya wajib cebok dan wudhu saja. Tapi kalau mani yang keluarnya kedua, kita mau hayal karena kita kurang, namanya perempuan kan ada kurangnya Bu ya. Lagi habisnya ya namanya perempuan kan Bu, ya kita mah manusiawi Bu. Kadang nih kita belum puas, laki udah ngajakin udah kita nggak tahu ya, kalau perempuan kan ada juga yang begitu ya Bu ya. Kita menghayal dalam sholat, menghayalnya kita sampai keluar tuh mani atau sperma. Maka keluar yang kedua ini bukan hanya sebab bukan kita wajib wudhu atau cebok doang, tapi kita wajib mandi. Karena ciri sperma keluar itu mani, ya kalau memang dia keluarnya dengan kenikmatan itu udah jelas mani Bu. Apalagi diawali dengan menghayal ya Bu ya. Makanya kalau lagi puasa jangan sering-sering menghayalin laki. Udah kita nyari kesibukan baca Quran kayak ya Bu ya. Nah, kadang-kadang kita ngayalin laki. Makanya jangan nggak usah tuh ngeliat video-video porno. Jangan Bu, hapusin situs-situs porno ya Bu ya. Maka yang demikian ketika mani keluar bukan hanya dia batal wudu, tapi dia juga wajib mandi. Kalau keluarnya dengan kenikmatan. Tapi kalau yang pertama tadi Umi jelaskan kembali, tidak wajib mandi, cukup cebok dan ulangi wudu dan serta ulangi sholat. Paham? Yang pertama. Asani yang kedua, zawalul aqli binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Yang kedua ini Bu, batalnya wudu dengan sebab kita tidur. Hilang akal kecuali tidurnya orang yang tetap pada tempat duduknya dari bumi. Mohon maaf, Umi contohkan. Sampai dimanapun kita memang harus wajib belajar Bu ya. Sampai saat ini Umi ambil S2 yang ketiga itu usul fiqh. Tetap sambil kita ngajar tetap Umi pun belajar. Karena kan kita jadi guru Bu, masa sekarang bab cebok, besok kita kasih bab cebok, ambil bos pada habis bol pada ledes cebok Bu. Sekarang bab mandi, besok bab mandi. Lah kedinginan orang suruh mandi mulu. Lah ganti-ganti Bu. Maka tuh jadi guru juga repot kalau kagak mau belajar, itu lagi dikasih taunya. Kan repot. Kadang-kadang ilmu gitu Bu, kagak mau dapat itu, kita kadang ngaji Bu sama guru kagak pernah dapat itu ilmunya. Satu, kadang kita nggak suka juga Bu sama materinya. Kalau kita nggak demen sama ilmunya, yakin Bu kita nggak akan bisa masuk ilmunya. Tapi kalau kita cinta dengan materinya, insya Allah dengan izin Allah bisa masuk. Yang kedua Bu, cinta dulu dengan yang menyampaikannya. Kalau kita nggak demen sama guru, siapa tuh yang ngajarin? Anak katanya Umi, ya dia lagi empet banget kalau dia ngajar, gue mau yang dia ngapa sih? Yang dia lagi ngapa sih? Katanya gurunya ganti ya lain, itu nggak akan masuk juga itu. Maka cinta dengan ilmunya, cinta dengan gurunya itu juga menjadi salah satu faktor. Bagaimana ilmu itu bisa kita serap, bukan hanya masuk telinga kanan dan sampai telinga kiri kita sumbat, biar ilmunya manfaat. Ya maka sering-sering baca setiap pagi 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a
wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Cukup 3 kali aja, Bu. Itu doa sapu jagat agar kita dikasih ilmu yang manfaat, rizki yang halal lagi baik, dan amalan yang diterima, ya, amalan makbula itu biar amal kita diterima. Itu jadi untuk pembatal wudu yang kedua, ya. Jadi yang kedua paham ya tentang hilangnya akal dengan sebab tidur, kecuali tidurnya orang yang pada tetap di tempat duduknya di bumi, ya, yang nempel, ya, dia tidak bergeser. As-salisu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga itu bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan yang sama besarnya, ya, sama asingnya, tidak tinggal atau tidak tunggal mahram dengan tanpa pemisah. Nah ini, Bu, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram, ya, tanpa penghalang, tanpa pemisah. Nah kalau kita bertemu dengan ipar kita, kemudian kita jeblogan begini nih, ipar kan pakai baju, kita pakai baju, kagak batal. Kalau hanya jeblogan aja. Yang penting jangan kulit bertemu kulit, ya. Kalau hanya dia ada pemisah, ya, baik itu jilbab, maka kalau ada yang mengatakan, ya, yang mengambil pendapat kalau mazhab Imam Syafi'i kita bersentuhan dengan suami batal, karena memang demi kehati-hatian, ya. Kalau mazhab yang ada di Mekah itu enggak batal. Maka kita ketika kita umroh, ketika kita pergi haji, biasanya kita mengikuti mazhab yang ada di kota Mekah. Maka kita bergandengan dengan suami yang tanpa syahwat itu enggak batal. Ya, tapi nanti ketika balik kita biasanya kembali lagi ke mazhab Imam Syafi'i. Ya, maka sesuatu yang bertemu, ya, kulit dengan kulit tanpa pemisah, yang sama besarnya, yang sama jenisnya, yang bukan mahram, maka batal. Ya, maka tidak batal. Ya, kalau dia tanpa pemisah. Tapi kalau dengan pemisah batal. Lalu bagaimana dengan anak kecil? Enggak. Karena kan dia enggak besar sama kita, kecilan dia. Ya, kita nyentuh anak kecil yang belum balik. Kalau mazhab Imam Syafi'i enggak batal. Tapi kalau mazhab imam yang di Mekah, kalau menyentuhnya dengan syahwat, batal. Ya, ya. Apalagi kan sekarang laki-laki itu kadang-kadang ngelihat anak kecil nih, Bu. Mohon maaf. Anak kecil balita, itu kalau bisa, Bu, kita pakai pakaian yang rapi. Karena bisa, Bu, dihayalkan oleh banyak laki-laki. Naudzubillah, ya, Bu, ya. Iya, Bu, kadang-kadang ya Allah sekarang ini kita memang dihadapkan di dunia media. Jadi semakin mudah mengakses sesuatu, ya semakin banyak kita terjerumus dari perbuatan-perbuatan dosa, ya. Maka yang ketiga ini, ya, pembatal wudu, ya, bersentuhan dengan laki-laki, ya, dengan perempuan yang bukan mahram, yang tanpa penghalang. Ya, kalau dengan penghalang, ya kita pakai mukena nih, kita mau salaman sama suami kita. Kita pakai mukena, karena kita takzim dengan suami kita mengiringi dengan suami kita untuk suami kita berusaha dagang, berjualan, bekerja, kita pakaiin aja, Bu, pakai penghalang. Ini mukena. Ya, karena kita takut batal, ya, suami kita juga biar dibiasain berwudu kalau keluar. Kita cukup pakai penghalang. Ya nggak apa-apa. Ini kan kita pakai mukena seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita mau mencium berarti kita mencium tangan kita. Kita nggak mencium tangan suami. Kalau mencium tangan suami kan berarti kulit batal. Tapi kalau kita menciumnya dihalangin dengan tangan kita seperti ini, yang penting takziman kita mencium suami walaupun tertutup. Ya, kan ini untuk menjaga wudhu, ya, Bu, ya. Atau kita mau pergi kajian, kita mau pamit sama suami, kita juga tetap ingin menjaga wudhu kita. Ya udah, siasatin aja dengan pakai pembatas seperti ini. Mungkin bisa jadi jilbab, ya, Bu, ya, atau hal apapun lah yang kita bisa jadi penghalang agar kita tetap salaman tapi tidak menyentuh. Boleh seperti itu, siasatin, ya, Bu, ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ar-rabi'u masuk qubulil adami au halqati duburihi bi batnir rahati au butunil asabih. Yang keempat adalah batalnya wudu menyentuh kubulnya, kemaluannya anak Adam, atau menyentuh lingkaran duburnya anak Adam dengan telapak tangan atau telapak jari-jarinya. Kita, Bu, menyentuh kemaluan anak Adam pakai telapak tangan nih. Kalau pakai ini nggak batal. Ini namanya punggung tangan. Kalau pakai telapak tangan batal. Kalau pakai punggung tangan nggak batal. Mungkin karena kita ini lagi terburu-buru, cucu nangis, pengen pup atau pengen BAK, buang air kecil, kan kencing. Ketika kita ingin menjaga wudhu kita, maka boleh kita mencebokinya, yang membasuh dengan
punggung tangan kita. Tapi hati-hati kalau ada cincinnya yang melukai, ini hati-hati, takutnya nanti cucu kita kelaminnya jadi pongges, kan repot. Itu jadi berdarah, hati-hati juga ya, copot dulu ya. Iya, copot, kan itu ada cincin yang tajam ya Bu ya. Iya, kita gosrekin aja, kita nggak ngomong, cucu kita, aduh nenek sakit, ya kita aduh ada pakai cincin, ya hati-hati juga ya Bu ya. Maka boleh kita pakai mungkin kos tangan ya Bu ya, sehingga tidak menyentuh ya. Kos tangan yang mungkin kita beli dari kayak model karet, boleh, nggak apa-apa, yang penting tidak menyentuh dengan telapak tangan kita ya. Jadi yang 1, 2, 3, 4 paham ya Bu ya tentang batalnya wudu. Oke, ada pertanyaan? Yuk. Kalau ada yang mau bertanya silakan, kita udah jam 10:04. Silakan Bunda, siapa namanya? Waalaikumsalam Ibu Andrea. Belebek gitu. Biasa Bu, perempuan mah kalau udah dol pasti kayak gitu ya Bu ya. Iya, beda dengan perempuan yang masih kasusnya perawan. Perawan mah bukan kencing juga nggak kedengeran, nggak kayak kita wero. Ya manusiawi, orang kita udah punya anak banyak, masa kita mau rapet terus? Bagaimana hukumnya? Ketika kita selesai berwudu, serasa ada yang keluar atau kayak serasa ada yang berbunyi. Biasa tuh ada gestur tubuh kita dari perut juga kadang-kadang ya Bu ya. Kok gitu kan biasanya kalau kita lagi sujud ya Bu ya. Iya, suka ada bunyi belbek begitu kan. Nah ketika dia memang masih ada di kamar mandi, maka kita itu Bu cukup kita itu dehemin aja. Mungkin itu masih ada sisa yang memang belum bersih sempurna. Tapi hati-hati juga, ini kadang ini jebakan-jebakan dari si walhan yang ada jin di kamar mandi. Yang jadi kita tuh Bu wudunya ngulang lagi kata si walhan. Kayaknya gue nih kayak keluar angin deh. Kok kayaknya tadi melepas deh. Kok kayaknya pasti itu Bu kita. Ada nenek-nenek tuh Bu wudu di kamar mandi ada yang sampai 5 kali. Si walhan kerjaan itu si jin yang godain kita mulu. Jadi kita tuh punya perasaan, punya sifat was-was. Maka kita itu banyakin baca kalimat surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau itu memang sifatnya cuman hanya perasaan, udah kita yakinin itu cuman perasaan. Tapi kalau memang itu rasanya benar dan dia itu ada serta angin yang keluar atau cairan, biasanya kalau belebek gitu kan otomatis dari lubang depan itu kayak keluar cairan, maka batal wudhu kita. Wajib kita wudhu kembali dan bersihkan. Ya, yakinin seperti itu. Tapi kalau dalam sholat, makanya Bu, kalau dalam kita perhiasan bagus, itu kalau kita habis cebok istinja, jangan kita lap mispi kita. Tolong, kalau bisa Bu dipercikan dengan air, ya, agar kondisi mispi kita itu terasa basah, sehingga ketika kondisi mispi kita basah tidak ada bisa tuh jalan celah si jin walhan buat godain kita dari kemaluan. Karena Bu kadang-kadang kita gini Bu, kita perempuan ini risih kalau kita basah. Tapi kalau untuk sholat Bu wudu tolong jangan. Ya saya tuh selalu memercikan kelamin ketika saya selesai berwudu, sehingga itu si walhan itu nggak berhasil godain kita dari sifat was-was. Kadang kok kayaknya ada yang ngeser ya, kok kayaknya ada yang begini, kok kayaknya kayak saya keluar. Itu Bu aman kalau kita percikan. Ya, itu saya pernah belajar dari Syarifah ya, yang saya belajar di Ustadz Taufik. Saya lupa Syarifah Halimah atau Syarifah Fatimah ya, saya lupa ya. Hayat. Maka ketika kita sudah sadar itu yang keluarnya memang ada cairan, maka batal wudhu kita. Bunyi doang. Iya, tapi bukan angin kan? Ya kalau emang gak ada yang keluar nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Iya, itu hanya cuman hawa doang ya. Cuman hembusan dan itu gestur tubuh yang mungkin memang disebabkan dari rahim kita. Ya kalau emang gak ada yang keluar ya udah, nggak apa-apa. Kalau emang kondisinya kita lagi sedang di kamar mandi, ya kondisinya kita sedang berwudu ya, atau mungkin selesai berwudu ya. Tapi kalau untuk kita masih ada keraguan, lebih baik wudu kembali. Tapi kalau memang kita yakin enggak, orang ini bukan kentut, udah nggak usah batalkan wudu, nggak apa-apa. Ya, karena memang perempuan itu banyak banget was-wasnya ya Bu ya. Maka ketika kita dihantui dengan penyakit was-was, ya udahlah kita banyakin berucap doa kalimat surat An-Nas ya Bu ya. Cukup sering-sering dibaca. Ketika kita mau sholat juga boleh dibaca tuh. Sebelum kita takbiratul ihram baca dulu tuh surat An-Nas. Boleh seperti itu agar si kanzab tidak berhasil membisik-bisikan kita dari penyakit was-was. Kok kayaknya di kamar mandi tadi saya kayaknya batal deh. Kok tadi kayaknya di kamar mandi saya melepas deh. Kok kayaknya di kamar. Itu Bu si was-was itu Bu, jin kanzab selalu godain kita. Yang jadi kita tuh lupa bilangan sholat, lupa bacaannya. Kadang lagi sujud kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu si kanzab Bu. Iya kadang lagi rukuk kita bacanya sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Padahal kita rukuk. Sami Allahu liman hamidah, at-tahiyatul mubarak. Ada Bu. Itu godaan si kanjak banyak banget ya. Maka jebakan-jebakan iblis ini, talbisul iblis itu hati-hati juga buat kita ya. Dalam ibadah, dalam kita beramal soleh itu juga banyak jebak-jebakan ya Bu ya. Maka kita harus paham benar ya. Oke, ada lagi? Yo, yang belakang silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau memang kita dalam beristinja untuk orang lain, ya ketika kita tetap menjaga wudu, kita pakai sarung tangan plastik, nggak apa-apa sayang, boleh, iya. Iya, nggak apa-apa. Siasatin kayak gitu ya Bu ya. Jadi ketika kita ingin menyentuh kemaluan anak Adam, kalau kemaluan binatang kurang kerjaan aja ngambil wudu ngapain megang-megang kemaluan binatang. Kucing nih gimana? Ya nggak batal loh. Tapi ini kita buat apa megang-megang kemaluan binatang? Yang nggak bisa mengambil telur. Iya kali ya. Kan kalau mau ngambil telur tuh kan kita pakai kelingking ya. Ya ini mohon maaf yang punya anak ayam, ya, yang punya ayam di rumah, ayam nelor. Ya kita lagi dalam kondisi wudu. Ya, ini yang disebutnya adalah kemaluan anak Adam. Kalau untuk binatang enggak ya. Tapi kan kita iseng banget ya. Binatang kita pegang-pegang. Ya, jadi boleh sayang siasatin seperti itu ya, pakai sarung tangan baik itu jenisnya yang dari plastik ataupun yang dari karet, tapi anaknya mah yang dari karet. Iya, kalau yang dari karet terlalu ini kenceng ya, kalau dari plastik itu kan gampang, iya langsung buang karena dia kan pakai sekali pakai. Boleh sayang siasatin seperti itu. Oke, Bunda yang pakai jilbab hitam. Tadi mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang sholat, kemudian kita keluar fektai, keputihan. Kalau fektainya ini keluarnya terus menerus, yang memang dalam kondisi kita sedang sakit. Mohon maaf Bu, yang namanya keputihan itu kan kadang keluarnya itu dia berupa kayak bercak-bercak kuning-kuning ya. Ya. Berputih kayak liur, kayak ingus. Iya. Tapi itu sering apa gimana? Oh. Iya. Kalau kita habis buang air kecil, kemudian kita wudu, kemudian pas keluar keputihan, wudunya batal. Karena itu jelas keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ya, baik jalan depan maupun jalan belakang, kecuali mani. Nah, kalau mani bukan hanya batal wudu, tapi dia harus mandi hadas besar. Ya. Kalau kepektai tidak harus mandi, tapi dia wajib istinja, kita wajib istinja, cebok kembali, lalu wudu kembali. Iya Bunda, paling kiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Boleh banget.
ketika kita berwudu kemudian kita pakai bedak, iya kita belum sholat, itu memang yang dianjurkan Bu. Iya kita tuh memang gini Bu, biasa saya nih, saya wudu, nah kemudian saya air wudunya itu saya nggak sekok, nggak saya lap, karena Rasulullah ketika selesai berwudu dia nggak mengelap air wudunya, karena tetesan wudu yang keluar atau yang memang jatuh itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita kecil, dosa-dosa kecil. Jadi sunnahnya setelah kita berwudu jangan dilap dulu, maka kita keringkan kan, kering alami ya, kering alami. Lalu biasanya sih kondisi berwudu ini saya kalau kondisi yang memang belum masuk waktu sholat, maka setelah kering dapat berapa menit kering dengan sendirinya ya, jangan kita lap. Kalau mengelap air wudu hukumnya makruh, makruh aja, bukan haram, makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang dibenci, yang memang Rasulullah nggak pernah melaksanakan untuk mengelap sisa air wudunya. Jadi ketika kita bermake up selesai kita berwudu hukumnya boleh. Apalagi Bu, ketika kita bermake up untuk menghadap Allah dalam ibadah sholat, itu sunnah banget. Kadang kita Bu nih, orang sholat Bu, mohon maaf, itu nggak pakai baju lagi, cuman pakai mukena. Udah gitu mukenanya nerawang lagi Bu. Itu suul adab, kurang adab. Jadi andai kan kita nggak mau pakai mukena, nggak mau pakai baju, Bu ya mukenanya tuh yang bagus. Beli mukena yang harga mungkin mohon maaf jadi sutra, brukatnya berat, tebel. Itu andaikan kita nggak pakai baju lagi tuh, ya itu nggak nerawang dan aman. Tapi kalau mukenanya parasit, yang kita sujud aja kadang-kadang dia kabur, ibu itu harus pakai baju yang cakep. Ya, jadi hukum orang sholat bermake up itu sunnah sebenarnya, ya. Iya, jadi kalau Umi biasanya tuh pakai minyak wangi, ya, kemudian pakai celak, kita bersiwak, walaupun kondisi kita sudah wudu. Ya maka tuh memang Bu, kecantikan perempuan bukan didasari dan bukan disebabkan dengan make up yang mahal. Kecantikan wanita itu pertama dibentuk dari dawamnya ya terus menerusnya menjaga wudu. Ya maka tuh Bu, orang yang awet muda ya baby face gitu ya, umur Umi udah 50, cucu jangan ditanya, cucu udah banyak. Tapi karena memang satu nggak senang make up, Umi nggak senang make up Bu. Tapi kalau memang mata panda ini memang udah insomnia dari kecil. Ya makanya kalau kita memang pengen awet muda ya kulit kita nggak terlihat keriput, itu memang sering-sering wudu aja. Jadi kalau ibu biasa dawam, wudu, kemudian make up, itu boleh banget. Bahkan sunnah Bu. Karena kita menghadap Allah itu dalam kondisi kita suci. Kadang kita mau kepo. Kita sholat. Di samping gitu tuh pakai kutek nih orang. Kita ngapain Bu mikirin kutek orang? Katanya kita, itu orang katanya sholat pakai kutek. Kagak sah itu sholatnya. Wudunya nggak sah. Lah, bisa jadi ketika dia habis wudu, dia baru pakai kutek. Kita jadi traveling Bu. Jadi kita mikirin orang aja ketika kita sholat. Katanya orang pakai wudu medok banget tuh make upnya, kagak sah itu wudunya, sotoy. Maka jangan kita punya pikiran jelek. Bisa jadi ketika dia selesai berwudu dia baru pakai kutek, dia baru pakai blush on, dia baru pakai bulu mata palsu karena dia mau buru-buru mau ke kantor. Jangan kita kepo, kita kan kadang-kadang mama udah kepo salah lagi. Katanya dia bagaimana wudunya itu ya, itu katanya sholat katanya medok banget dan paling gede sotoy. Nah yang wudu mungkin bisa jadi dilakukan secara sempurna, cuman setelah wudu ya kayak model bunda bilang, habis wudu langsung make up. Ya nggak apa-apa, terserah mau pakai blow on kayak, mau pakai blush on kayak, mau pakai lipstick kayak. Makanya Bu nih ya, yang kita udah pelajari ini lipstick yang sifatnya matte. Dia kalis dengan air, yang ini sifatnya bulu mata, ada penempel, ada pengelem perekat, tolong buka ketika kita berwudu. Karena itu menjadi penghalang masuknya air wudu yang menyebabkan jangankan sholat kita, wudunya pun kagak sah. Tapi ketika kita suudzon sama orang, nggak sah itu di sholatnya, kuteknya udah pada buka, kalau bulu matanya atau kagak dilepas, bibirnya menor banget, lah kita jangan sotoy. Bisa jadi tuh yang ditanyakan Bunda, yaitu yang terjadi. Ketika dia selesai berwudu, dia langsung bermikap. Maka kita santai dong, sholat kita jadi khusyuk, lah ngapain kita jadi ngelirik tangan-tangan orang, kayak kutek khusyuk. Lah kita mah sholat aja, ngapain jadi kita yang kepo sama urusan orang ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya, sunnah ketika kita bermake up ya kita dandan mau sholat sunnah Bu, kan Allah tuh seneng dengan yang wangi-wangi ya Bu ya, innallaha yuhibbul mutatahhirin, seneng dengan kebersihan ya Bu ya. Maka ketika kita sholat upayakan tubuh kita bersiwak ya, kita sempretin pakai minyak yang mengandung alkohol boleh dipakai sholat, nggak apa-apa.
Yang nggak boleh itu minuman. Iya, kita minum Allahu Akbar, mabok, ya nggak sah sholatnya. Ya jangan, makanya jangan sotoy. Jadi emak tuh kadang-kadang nggak sah lo sholat pakai minyak yang mengandung alkohol, Casablanca dipakai, minyak putih itu kan ada alkoholnya, sotoy. Nggak ada bu, ada juga alkohol itu yang nggak boleh diminum. Andaikan alkohol dicampurkan ke makanan, dia itu dalam bentuk keras pengembang, nggak apa-apa dalam fikih. Maka ilmu fikih itu bu adalah ilmu pemahaman. Ketika kita nggak paham tentang fikih, jangan sok tahu, jangan gampang menyalahkan orang, ya bu ya. Maka kalau kita belum belajar, udah cukup. Ya saya belum paham, maaf, cukup begitu aja, ya bu ya. Jadi boleh hukumnya, bahkan sunnah. Ya saya kalau mau sholat itu saya pakai lipstick dulu, ya bu ya. Kemudian saya pakai make up karena cakep kelihatannya gitu loh. Make up terus kemudian minyak semprotin. Wangi, mau kena. Dan bahkan ketika sujud, kalau saya sejadah saya bau, saya nggak mau sujud bu. Kadang mohon maaf, ketika kita sholat di tempat umum ya, yang sifatnya masjid mungkin, apalagi musola yang nggak kerawat, itu kan bau bu. Jadi nggak menimbulkan kehusyuan dalam kita membaca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita tahan nafas, ya karena bau. Maka usahakan bu, tuh sejadah kita tuh bu yang empuk. Kemudian sejadah kita tuh kita semprot dengan semprotan yang wangi. Jadi ketika kita dalam sholat itu nikmat, karena satu aromanya juga wangi. Kalau cinta bu, jangan apek bau teh kucing segala macam ya bu ya. Tolong diperbaiki ya bu ya. Ya apalagi dalam kondisi baju ya bu ya. Kalau kita pakaian mukena kita kan yang penting menutupi aurat. Ya kalau aurat perempuan ketika sholat wajah dan kedua telapak tangan seperti ini boleh. Maka kadang-kadang kemana-mana nggak pernah pakai mukena. Maksudnya sholat nggak pakai mukena, cukup kita pakai baju yang memang jilbabnya panjang. Ya cukup seperti itu. Oke baik, satu lagi pertanyaan. Ya silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah Bunda juga, amin. Boleh, nggak apa-apa, yang penting jangan di luar masjid. Umi kagak denger. Iya. Di hari yang keberapa tuh? Jadi ibu haid, bunda haid di hari yang 12 hari haid. Kemudian tuh belum bersih banget di hari yang keberapa? Di hari yang ke-12. Itu masih bercak darah agak coklat. Itu termasuk darah sayang. Darah itu ada 5. Darah yang sifatnya merah, seger, itu darah pertama. Yang kedua dia agak kias. Ya, agak keping-pingan gitu. Lalu yang ketiga itu darah kawi yang kuat, agak kental seperti darah mati. Lalu yang keempat darah hitam, itu disebut darah. Lalu yang kelima itu bercak seperti coklat-coklat, itu darah. Nah kecuali darah putih, maka itu enggak. Iya. Maka yang kalau bunda di 12 hari itu langsung mandi, belum sah sayang, belum bersih secara sempurna. Sampai bersih banget, sampai keluar lendir, ya, lendir putih. Nah itu, ya maka bagaimana ketika wanita haid, ya, masa wanita haid itu minimal dia itu 1 tetes, 24 jam masa haid waktunya. Lalu standarnya rata-rata tuh seminggu, 7 hari 7 malam. Lalu paling banyaknya wanita haid 15 hari 15 malam, selebihnya dari 15 hari yang ke-16-nya adalah darah istihadah. Maka wanita yang mengidap darah istihadah disebutnya mustahadah. Maka bunda yang mengalami haid di hari yang ke-12 itu masih ada bercak darah tapi bukan darah, agak kecoklatan, itu masih dihukumin darah. Ya, jangan dulu mandi. Tunggu sampai 15 hari. Maka kalau udah di atas 15 hari bunda masih mengalami ya mungkin faktor dari alat kontrasepsi, KB, baik itu suntik atau pil atau mungkin implan atau spiral lain-lain sebagainya, itu juga mempengaruhi. Maka dihitung bun, ketika haidnya kita ini lebih dari 15 hari, maka yang ke-16 harinya ke sana itu udah bukan haid lagi, walaupun keluar darah. Iya, sholat dan melakukan ibadah-ibadah lainnya, ya termasuk berhubungan seksual boleh. Maka kalau orang haid yang memang dia dibantu dengan alat KB, kontrasepsi lainnya, itu bu haidnya memang kadang nggak teratur dia. Kadang sebulan bisa 5 kali, kadang sebulan bisa sebulan terus, sekarang keluar besok enggak, sekarang keluar besok enggak, 2 hari keluar besok suci, 2 hari keluar besok suci, 3 hari keluar. Terus kita hitung aja bu,
awal haid kita tanggal berapa? Dan kelarnya hitung sampai 15 hari. Nah, selebih dari 15 hari, maka itu udah bukan darah haid lagi, itu disebutnya darah istihadah. Maka kalau Bunda masih di masa haidnya, masih di hari bawah yang ke-15 harinya, ya 12 itu kan masih di hari yang ke-15 ya. Maka itu masih bukan istihadah, masih termasuk haid. Tunggu sampai benar-benar suci. Iya, sama-sama. Baik sayang, kita sampai jam berapa sih sebenarnya? Oh, oke. Ya, yuk silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amin. Iya, boleh sayang. Iya, dizikirin dulu, lalu kita sebutin hajat kita. Ya, atau mau Bunda nih biar nggak lupa. Ya Allah, hajat saya biar pekerjaan saya ini dikasih keberkahan, kelancaran, kemudahan, keselamatan. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Boleh. Mau hajat dulu kita minta, boleh. Lalu zikirkan kalimat bismillah sebanyak 678 kali. Boleh. Karena memang ini kalau kalimat bismillah itu memang zikir untuk hajat, untuk keperluan. Tapi tidak terlepas dari semua itu niatnya, hadirkan niatnya karena Allah. Mudah-mudahan dengan kita bertawasul dengan kalimat basmalah tersebut, ya, tawasul itu artinya kan perantara. Kenapa Bu? Kalau orang itu selalu menyebut kalimat tawasul ya dengan amal soleh. Ini keyakinan kita di sini. Kita kan lagi ngaji. Kita ini namanya Bu wasilah, mencari jalan. Ya, sebagai syarat pencapaian, ya. Nah, Ibu kesini wasilah dari siapa? Oh, aku kesini tuh wasilah dari Ibu ini, tuh. Jadi jalannya gitu loh. Maka itu dikasih jalan yang mudah, ya. Kita bertawasul dengan kalimat basmalah tersebut, ya. Jadi mencari jalan agar cepat mudah. Maka Bu, orang yang punya zikiran banyak, wiridan banyak, itu punya yang namanya jin khodam. Nah, jin khodam itu Bu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dia itu tugasnya memang membantu kita. Jadi Ibu nih punya pembantu di rumah, kan enak Bu. Jeng, tolong beliin aku nasi uduk. Kita kan di rumah. Pembantu kita yang jalan. Tuh. Maka ini Bu, khodam ini tercipta dari banyaknya zikir yang kita baca. Maka bentuk kita punya ini khodam pembantu. Kita lagi Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kita kan tahu nih anak kita memang uji begitu. Ini jin khodam Bu langsung ke Allah. Wahai Allah, ibu ini fulan binti fulan sedang memohon berzikir kepadamu agar anaknya dijadikan anak yang soleh. Itu khodam Bu yang selalu membantu kita. Maka kalau kita ada amalan khusus, ada amalan zikir yang ketika kita lupa, kadang kita suka diingetin. Itu jin khodam yang ngingetin kita. Makanannya. Maka makanan rohani kita adalah zikir. Maka orang yang kosong dari zikrullah, zikir-zikir kepada Allah, dia nggak punya pembantu Bu. Makanya kalau wali-wali Allah, ketika beliau minta langsung muterin tasbih zikir, itu langsung khodamnya banyak. Maka bismillah itu ada khodamnya. Nanti biar Allah yang akan membantu kita untuk menjadi sesuai dengan hajat kita. Seperti itu. Kalau saya benar-benar percaya Bu. Ya kenapa? Ketika khodam dari kalimat ratibul haddad. Saya Bu kalau jalan dari rumah itu saya udah cari baca ratib. Setidaknya kalau Ibu nggak hafal, baca aja zikir-zikir yang ada di ratib. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim 3 kali. Dan Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Pokoknya ada tuh di ratib al-haddad atau ratib al-atus. Itu ada khodamnya Bu. Khodamnya, saya ketika ada teman-teman saya, udah bukan 1 orang Bu. Jasad saya itu ada di Mekah. Masya Allah. Maka saya kepengennya itu, ya zikir saya itu dilestarikan gitu loh. Karena saya tuh setiap ngajar, saya nggak banyak ngasih ilmu Bu. Cuman ada 1 aja zikir saya yang dicontoh. Ada 1 aja wirid saya yang diamalkan. Itu yang disebut Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah jadikanlah, ya Allah berikan kepada saya ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu yang bermanfaat Bu, kita ngerjain, kita kasih ke orang, orang itu ngerjain, itu namanya manfaat. Tapi kalau kita nggak ngerjain, jangan coba-coba kita ngasih orang Bu, karena sia-sia ilmu kita, nggak akan juga dicontoh sama orang. Ya, maka bentuk khodam dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita merasa lelah,
Itu Bu, kita kadang diingetin, ayo ibu belum zikir ini loh. Oh iya, kayaknya diingetin. Pasti itu ada ya. Kita percaya ya Bu ya dengan kekuasaan Allah ya. Karena sesuatu yang Allah ciptakan itu bukan hanya jin, iblis, binatang, tumbuhan dan juga manusia. Tapi banyak yang Allah ciptakan selain itu ya Bu ya. Malaikat ya Bu ya. Kemudian sesuatu yang memang kita nggak tahu ya Bu ya. Apa Allah ciptakan? Illa liya'budun, semuanya untuk beribadah kepada Allah. Ya kecuali iblis memang dia membangkang ya Bu ya. Dan sudah berbaiat untuk menyesatkan manusia. Maka ketika kita digoda oleh iblis, maka ucapkan fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, ucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaiton. Ya langsung seketika itu ya kita selamatlah setidaknya ya tidak jadi untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya, baik boleh Ibu hajat dulu Ibu sebutkan, langsung zikir dan boleh setelah zikir boleh disebutkan. Ya, yang mana aja silakan ya. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Ya, oke, silakan. Iya, sehat salat buat Bunda. Kalau wudhu kita nggak batal, makan minum tidak membatalkan sholat. Tapi ketika kita sholat kemudian ada sisa makanan, tertelan, batal sholat kita. Tapi wudhu kita nggak batal. Maka usahakan ketika kita makan, minum dalam kondisi kita sedang memiliki air wudhu, kumur-kumur di untuk terakhirnya atau kita bersiwak. Ya, jadi ketika kita habis maghrib kemudian kita selingi dengan makan atau minum ya atau mungkin dengan sesuatu hal yang lainnya ya, yang memang tidak membatalkan wudhu, lanjut nggak apa-apa tanpa kita berwudhu lagi. Ya, tapi syaratnya kita kumur-kumur dengan air putih agar ketika kita sholat tidak ada sisa makanan yang menempel. Maka ketika orang taraweh, ini mohon maaf fenomena taraweh, nanti bentar lagi kita taraweh, itu jangan minum air jus Bu. Ada berapa banyak Bu ibu-ibu yang lagi taraweh bawa minuman jus, minuman manis, batal sholat itu. Lah kan habis minum ngencot jus dia langsung sholat. Lah kan otomatis masih ada rasa di dalam lidah. Kecuali dia tuh minumnya air putih. Iya makanya tolong ya Bu ya, ini memang banyak orang Bu ya. Jadi ketika minum minuman ya, ketika makan dalam kondisi kita berwudu, memang makan minum itu nggak membatalkan wudu, tapi bisa membatalkan sholat kita ketika ada sisa minuman atau sisa makanan yang ikut tertelan ketika kita sedang sholat. Nah iya, kita habis makan burger nih, kita nggak kumur lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ada sisa jigong di sini. Ah sayang, jigong burger, batal sholat kita kalau kita telan. Maka hati-hati. Dia memang tidak membatalkan wudhu, tapi bisa membatalkan sholat kalau kita sisa makanannya kita telan. Ya sama juga begitu juga ketika kita ada sendawa Bu. Ini bab tentang sendawa ketika kita sholat. Kalau sendawanya kita air liur atau sisa sendawa kita keluar melebihi batas tenggorokan, batal kalau kita telan. Sholat kita yang batal, bukan wudhunya. Maka ngulang lagi. Kan ya namanya kan suka ada air kan, ya air keluar dari batas melebihi dari batas tenggorokan kita, keluar dari batas tenggorokan, makanya otomatis kan kita jadi telan lagi, batal sholat kita, ya. Kecuali dalam kondisi ini ada jigong, memang kita nggak tahu, kita lagi baca yang namanya ayat-ayat, ketelan, kita nggak tahu, nggak sadar, ya nggak apa-apa kalau kita nggak tahu dan nggak sadar nggak apa-apa. Maka upayakan ketika kita sholat ya. Makan minum tidak membatalkan wudhu, tapi bisa jadi membatalkan sholat, maka sisa-sisanya tuh harus kita kumur dulu. Kalau bisa sikat gigi aja, atau bersiwak lah. Kumur-kumur, ya nggak apa-apa, pakai air putih. Ya, maka siasatin ketika kita sholat jangan minum minuman yang berwarna. Karena bisa jadi sisa-sisanya masih nempel ketika kita sholat. Ya kumur-kumur boleh. Jadi tetap Bunda boleh langsung sholat tanpa berwudhu lagi, karena memang makan minum tidak membatalkan wudhu. Ya, tapi ya begitu harus disiasatin kalau ada sisa-sisa makanan yang ikut kita termakan dalam ketika kita sholat maka batal sholat kita. Paham misalnya?
Oke, baik selesai ya. Kita jam 11 kurang seperempat. Tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa kita, segala hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hajat ingin pergi haji dan umroh, yang ada hajat ingin menikahkan anak-anaknya, yang ada hajat ingin punya rumah, yang ada hajat ingin punya kendaraan, yang ada hajat ingin punya momongan buat keluarganya yang belum dikasih momongan. Mudah-mudahan semua hajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah sehat afiatkan badan kita, Allah angkat penyakit jasmani, rohani dan hati kita. Semua apa yang menjadi keinginan kita, penyakit rohani kita, penyakit rohani kita, penyakit rohani kita, sering menggibah, sering fitnah, sering namimah, sering syirik, sering melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, sombong, ria, iri, dengki dan lain sebagainya. Ya Allah, hapuskan penyakit-penyakit rohani kami, penyakit hati kami dan penyakit jasmani kami. Yang ada penyakit, ya Allah, angkat penyakit kami. Mudah-mudahan dengan kami selalu berdoa kepadamu baik dalam kondisi sendiri dan berjamaah, engkau ijabah doa-doa kami. Buat Majelis Taklim, kaum ibu Al-Ikhlas, ya pimpinan dari DKM Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran, keberkahan, kemudahan dalam harokah-harokah dakwahnya dan dalam ilmunya semuanya. Mudah-mudahan segala niat hajat baik kita untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk orang tua kita, untuk usaha kita, untuk pendidikan keluarga kita semua, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Masih yang ada anaknya masih membangkang, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-soleha. Suami kita yang masih bermalas-malasan, mudah-mudahan dijadikan suami yang soleh. Suami kita yang masih mungkin ada suami yang galak, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah biar lemah lembut. Ya, mudah-mudahan usaha kita yang mungkin mengalami pengurangan, ya mengalami kesulitan, rezeki kita mudah-mudahan diberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hajat ingin punya menantu, ya Bu ya, sekali lagi untuk keluarga kita, saudara kita yang memang mungkin ada belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik. Mudah-mudahan Allah jadikan jodohnya solehah, bila perempuan laki-laki soleh. Bitilkan niyah, nas'aluka sihhata wassalamu wal barakah wal manfa'ah fid dini wa dunya wal akhirah wa fi barakati ummil kitab wa ala hadhihi niyah min umurid daini wa dini wa dunya wal akhirah, min umurid daini wa dini wa dunya wal akhirah, min umurid daini wa dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah bin niyatil qabul wa tamami kulli sulih wa ma'mul wa ila hadratir rasul summa ila ruhi khususan sultanun auliya Syekh Abdul Qadir Jailani Sayyid Syekh yang mewakafkan Masjid Al-Ikhlas. Keluarga besar sudah Allah panggil terlebih dahulu, wa khususan almarhum almarhumah, sebutkan orang tua kita, mungkin ada salah satu suami kita yang sudah meninggal dunia, sebutkan masing-masing kita punya keluarga. Summa ila ruhi khususan almarhum almarhumah. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وقرابتنا ولأستاذنا ولمن أحسن إلينا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعفو عنهم ويرضى عنهم ويعلي درجاتهم في الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. حاجتنا يا الله، حاجتنا ya Rahman, hajatuna ya Rahim. Khususan hajat kita semua, sebutkan hajat kita masing-masing.
ارحمنا يا الله ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اشفي يا الله اشفي يا Rahman اشفي ya Rahim اشفي khususan sebutkan yang sakit-sakit terutama diri kita dan bapak kita. اشفي khususan sebutkan yang sakit-sakit Ananda Desi Safitri binti Sabar. افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب العافية وأبواب القوة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدنا علما ورزقنا فحما وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا عبدا شكورا اللهم اجعلنا عبدا صبورا اللهم اجعلنا عبدا تقيا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين taqabbalallahu minna minkum taqabbal karim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, mohon maaf Umi ada kalender. Ya, ini untuk membantu pembangunan pondok pesantren punyanya Ki Haji Nur Ali ya Bu ya. Nanti Umi nggak minta infaknya bulan ini ya Bu ya. Jadi untuk bulan depan ini minta tolong dibagikan mungkin kakak yang ada di belakang ya. Ya infaknya cuma 30.000 untuk wakaf masjid. Selagi masjid dan pondok pesantrennya masih dibangun, niatkan ibu mau wakafnya buat orang tua yang sudah almarhum, mungkin buat suami atau mungkin saudara ya Bu ya. Ini saya bawa 20 kalender ya infaknya 30.000 ya Bu, tapi bayarnya nggak bulan ini, bulan depan. Nggak apa-apa Bun, dibagiin sekarang atau mungkin nanti. Ya itu ada karetnya juga ya. Ya Bu ya. Ya bagi yang mau ya Bu ya. Karena kalau kita berwakaf di masjid, yang masjid tersebut masih dipakai untuk santri-santri yang sekolah ya Bu ya. Insya Allah itu Bu cuma 30.000 ya. Insya Allah itu akan menjadi tabungan jariah kita yang terus menerus sampai akhir ya, kita nggak ada itu terus berjalan, dimanfaatkan, pesantrennya masih tetap mengalir pahalanya ya Bu ya. Baik, terima kasih dari Umi, mohon maaf ya apabila kita banyak kesalahan ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.